Pertamanya masalah hukum. Sebuah negara tidak menjalankan hukum Allah. Seorang presiden yang tidak menjalankan hukum Allah, tidak serta-merta kita katakan itu kafir. Ada 3 ayat Al-Quran, "Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humudz zalimun." Yang kafirun ini hanya berlaku bagi siapa? Seorang presiden atau seorang pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam lalu berkata, ini lebih bagus dari hukum Islam, kafir dia. Tapi seorang pemimpin yang menjalankan hukum yang bukan hukum Islam, tapi dia tetap mengakui Islam adalah hukum yang paling bagus karena saya sudah terjerat dalam sistem, dia dosa, masuk di situ tidak mau berubah. Itulah orang fasik. Waduh, tidak enak jadi presiden langsung fasik berarti. Tapi kita tidak seperti sebagian orang langsung kafir. Kafir itu keyakinan, nggak bisa begitu. Kita tidak mengatakan presiden kita kafir atau siapa kafir selagi mereka mengatakan hukum Islam adalah hukum yang paling bagus. Atau dia zalim kepada dirinya sendiri itu. Kalau dikatakan kafir tidak. Jadi yang tidak menjalankan syariat Islam dari pemerintah dan seterusnya tidak bisa kita katakan kafir kecuali dia sombong dengan hukum buatannya, itu lebih bagus daripada Al-Qur'an, maka itu adalah kafir. Ini lebih bagus daripada hukum Islam, itu kafir. Tapi kalau dia hanya menjalankan karena sudah ada kayak begitu, dia susah untuk merubah. Sementara dia namanya pemimpin, mampu dia. Hanya karena dia takut kalau saya membuat perubahan, ada pergolakan, nanti saya turun. Lah ini mempertahankan, ini fasik dia. Sepanjang dia nongkrong di situ dosa, tapi tidak kafir. Kalau dia mati didoakan bisa saja masuk surga nanti. Nah, makanya sebagian orang mengatakan kafir ini ada aturannya dalam mengkafirkan seseorang ini. Tapi jelas salah. Dia seorang, makanya repot nih. Jadi pemimpin di negeri yang hukumnya tidak Islam itu memang kalau tidak kita lepas dari kekafiran, kalau dia tidak membuat perubahan maka dia masuk dalam kefasikan. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Dan hukum itu ada 3. Bagaimana? Apakah kita dosa? Pertanyaannya. Bagus, pertanyaan cerdas untuk kita semuanya. Yang punya pertanyaan ini insya Allah selamat. Semuanya harus punya pertanyaan, dosa enggak saya begitu? Nah sekarang ini bagianmu masing-masing. Hukum itu ada 3. Yang pertama adalah hukum imamah. Yang kedua adalah hukum qadha. Yang ketiga adalah hukum fard. Ada hukum fard, hukum individu, hukum orang per orang. Yang kedua hukum qadha, yang ketiga adalah hukum imamah. Ada hukum imamah. Hukum ini yang bisa memberlakukan hanya pemimpin saja. Kita tidak bisa menegakkannya. Yang kedua adalah hukum yang bisa menegakkan hanya hakim saja, karena ini ada urusannya dengan masalah pengadilan. Ada hukum fard sudah, kita tidak usah ngukur lihat hukum imamah, tidak usah hukum qadha, hukum fard, hukum individu saja. Jadi ada hukum yang diserahkan kepada individu. Makanya omong kosong orang membicarakan hukum imamah kalau hukum yang kita sendiri bisa menjalankan kok nggak menjalankan, mustahil dia. Hukum fard itu apa? Salat nggak ada yang ngatur, puasa nggak ada yang ngatur, nutup aurat nggak ada yang ngatur, apalagi? Nah ini lah, kalau kita sholat saja belum, ini keluarga ini hukum fard pribadi. Oh, dia ngatur keluarganya saja belum beres bicara tentang agama, Allahu Akbar, negara Islam, khilafah segala macam atau macam-macam. Ini sekarang hukum fard itu yang presidennya adalah kamu, istrimu wakilmu, menterinya adalah anak pertamamu, itu loh negaramu kecil itu loh. Lah ini nggak usah macam-macam. Urusan apa ini? Sholat tegak. Ibadah-ibadah, keharaman, makanan yang halal, ini hukum fard. Kita bicara hukum fard dulu. Jadi kalau kita sudah hukum fard ini bisa menjalankan, baru nanti kita membahas yang lainnya. Memang sambil dipikirkan bagaimana kita membuat negara ini. Ada yang beralasan bahwasanya selagi negara begini kita susah untuk menegakkan syariat. Syariat yang mana yang akan kau tegakkan? Sholat nggak ada urusannya dengan pemerintah. Sholatnya anakmu pertama sudah nggak sholat sampai sekarang. Anak putrimu bagaimana itu? Istrimu juga bagaimana? Ini orang suka muluk-muluk. Yang bisa dilakukan, lakukan dulu itu loh. Negara adalah dirimu sendiri, itu juga negara besar itu sebetulnya. Jadi kita dari sini ini. Kemudian sambil kita bicarakan tentang hukum qadha. Selagi ada bisa mengusulkan hukum undang-undang perkawinan, yuk kita usulkan. Tapi jangan lupa mikir yang gede, yang wajib, yang untuk kita saja nggak jalan. Ini omong kosong.
Kalau dia mengatakan ngangkat bendera la ilaha illallah, tapi sholatnya enggak, mau kemana dia itu? Jihad, Allahu Akbar, negakkan syariat Islam. Sholat enggak ente tadi? Enggak, lu mau kemana ente? Bohong, dusta ini. Syariat Islam di dalam dirimu sendiri kau tak bisa, bagaimana negakkan syariat Islam yang besar? Memang ini tugas bersama. Adapun bagaimana hukum imamah, kita harus punya usulan. Kalau engkau menjadi DPR-nya, kau harus punya usulan. Harus berjuang di situ. Lah, kalau engkau sudah berjuang, biarpun tidak berhasil, selamat. Saya sebagai rakyat mengusulkan orang yang bisa memperjuangkan itu semua. Harus ada gerakan. Tapi jangan sampai nunggu negara Islam lalu tidak sholat. Ini sudah keblinger orang itu. Ini kan hukum di Indonesia kan riba semuanya ini. Bagaimana nih riba? Ini kalau negara nggak dirubah nggak? Riba itu pilihan, ente mau nyebur atau enggak gitu saja. Banyak orang nggak urusan dengan riba, kok nyalahkan negara. Ini orang bakal gampang nyalain orang itu. Kan kita bisa cari selamat. Saya tidak berurusan dengan yang tidak ada ribanya, bisa. Apalagi, ayo, mau alasan apa lagi? Hukum imamah itu sangat sedikit. Menegakkan hukum had perzinaan, imam. Sekali lagi tidak ada imam, tidak ada hukum cambuk, nggak ada. Tapi hukum imamah ini buah daripada hukum pribadi. Lah kok bisa berzina itu kotor di mana anakmu? Kan pertanyaannya rumah tangga itu nanti. Nggak usah bicara gede-gede itu. Hukum imamah adalah menyeru peperangan, mengadakan perdamaian, kemudian menegakkan hukum bunuh, cambuk, segala macam, itu hukum imamah. Baik, ini adalah hukum imamah, hukumnya imam. Tidak boleh kita menyeru perang kecuali kita imam. Atau seorang presiden menyeru perang, itu adalah ngajak bunuh diri. Misalnya kita buat perkumpulan, Jamaah Al-Bahjah, kita jihad fisabilillah, bunuh diri. Saya bukan imam. Maka yang berhak menentukan adalah imam. Hukum imamah. Hukum qadha adalah masalah persengketaan, ini hukum qadha. Nggak bisa urusan pribadi, harus diangkat ke mahkamah, perceraian dan seterusnya ini. Nah, ini adalah aturan ini. Dengan kita memahami tiga model hukum ini mudah bagi kita. Tetap kita memperjuangkan hukum syariat Islam. Menegakkan syariat Islam adalah impian dan harapan kita, harus dalam obrolan kita menegakkan syariat Islam. Cuman lah kalau orang yang menegakkan syariat Islam sendiri, syariat yang dia bisa menjalankan kok tidak, itu dijamin bohongnya. Pasti ada kepentingan, saya pengen jadi gubernurnya atau pak bupatinya atau presidennya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah. Jadi kalau kita diam dosa, ya, betul pertanyaannya. Bagaimana kita? Kita dosa kalau tidak ada ingkar, kalau kita dosa kalau tidak ada usaha. Baik.